Ya, Anda kembali di Kabar Petang, saya mau langsung ke Mbak Dewi Intan. Mbak, ini kalau kita lihat kan kasusnya semakin banyak saksi, semakin banyak pemeriksaan, harusnya terang benderang, tapi ini kayaknya makin ruwet ya, makin kusut begitu. Langkah yang dilakukan oleh kuasa hukum dari keluarga Vina seperti apa? Apakah mungkin juga akan menempuh jalur kuasa hukum Peggy Setiawan yang akan mengadu juga mungkin ke Komisi 3 DPR RI? Atau seperti apa, Mbak? Ya, terakhir kan kita memang ada mendatangi Komnas HAM berharap bahwa ada titik terang, ada penengah di antara kasus ini kan gitu. Jadi ya Komnas HAM menyambut baik itu yang akhirnya sekarang sudah berjalan dan masih dalam tahap penyidikan ya dari Komnas HAM ya. Ya kita tunggu aja prosesnya, Mbak. Baik, Mbak Dewi, lalu yang diharapkan setelah mengunjungi Komnas HAM ini seperti apa, Mbak Dewi? Ya, aduan kami kan tentu kemarin tentang yang pertama 2 DPO yang hilang, itu kami belum bisa menerima itu, lalu kami minta Komnas HAM untuk ikut menyelidiki juga. Lalu yang kedua tentang psikis daripada keluarga korban yang menerima berita bahwa 2 DPO itu hilang, ya itu kami minta didampingi soal itu. Oke. Gitu. Baik, Pak Uli, ini keluarga Vina masih belum bisa menerima pernyataan atau rilis dari polisi yang mengatakan 2 DPO ini sebetulnya fiktif atau dihapus begitu. Nah, ini dari Komnas HAM sendiri melihatnya temuan barunya dari hasil koordinasi ataupun komunikasi dengan Jawa Barat, Polda Jawa Barat seperti apa? Langkah kami yang sudah dilakukan minggu kemarin kami minta keterangan ke Ditreskrimum Polda Jawa Barat gitu. Kemudian juga kami menggali informasi dari saksi-saksi yang ada di Cirebon dan Bandung gitu. Nah, terkait dengan 2 DPO yang hilang, sekarang 1 yang sedang diproses, tentu kami belum bisa mengomentarinya, kami juga nggak bisa menilai gitu. Nah, kalau kami tadi terkait dengan adanya fisik gangguan psikis itu dari ibunya Vina, nah, kami sudah koordinasikan dengan LPSK, meskipun secara informal. Kami kemarin ketemu LPSK di lapangan di Cirebon. Kami koordinasikan agar ada solusi terhadap hal tersebut, misalkan ada pendampingan terkait dengan trauma healing, penyembuhan traumanya. Dan Baik, juga Pak Uli. mungkin terkait dengan Pak Uli ada juga. perlindungan saksi dan korban. Nah, itu yang bisa kami lakukan untuk Baik. sementara ini. Pak Uli, kemarin juga ada Jadi mantan narapidana Saka Tatal juga mengakui adalah korban salah tangkap. Ini sebenarnya apa sih yang bisa dilakukan oleh Komnas HAM dan rekomendasinya akan seperti apa ke depannya? Tentu kalau rekomendasi tergantung bukti yang kami dapatkan gitu. Karena kasus ini sangat kompleks gitu. Jadi kami juga harus mendapatkan bukti seterang cahaya gitu. Oke. Harus lebih terang bahkan dari cahaya gitu. Kalau masih gelap-gelap, kami juga belum Oke, bisa baik. membuat penilaian begitu. Baik, Pak Uli, kami masih menunggu hasil kesimpulan dari pemeriksaan ataupun juga kunjungan Komnas HAM ya ke Polda Jawa Barat, keluarga Vina dan juga Saka Tatal. Tapi misalnya ternyata memang ada temuan seperti salah tangkap ataupun juga ternyata 2 DPO ini ada tapi ternyata dihapuskan. Misalnya ya Pak, apa yang kemudian bisa dilakukan Komnas HAM? Tentu kami nggak bisa berandai-andai, Mbak, seperti itu. Jika misalkan terjadi itu seperti itu, tentu kami akan membuat rekomendasi ya seperti itu terkait penegakan hukum sih. Karena itu. Tapi untuk sementara ini terus terang kami belum bisa berandai-andai seperti itu. Karena ya tadi seperti itu. Kami juga tergantung alat bukti. Posisi sekarang kami masih melakukan permintaan keterangan terhadap saksi-saksi, baik yang ada di Bandung, Jakarta, Bekasi, dan Cirebon, seperti itu. Itu juga prosesnya butuh waktu, Mbak, seperti itu. Jadi Baik. juga mohon dipahami oleh masyarakat, cara kerja Komnas HAM itu juga kami tidak hanya sepihak, seperti itu, dari pengadu atau pelapor. Kami Baik. juga harus mendapatkan bukti-bukti
fakta-fakta gitu di lapangan gitu. Baik, Pak Uli, tapi ada Itu ya. target nggak sih sampai kapan nih Komnas HAM ini akan mulai lakukan tindakan ini? Target-target apa yang harus dipenuhi oleh misalnya ada bukti-bukti baru atau seperti apa yang mungkin harus diterima dulu oleh Komnas HAM untuk bisa dirampungkan atau melakukan sesuatu? Yang pertama yang terkait dengan pengaduan keluarga Vina oleh kuasa hukumnya Mbak Dewi Intan dan kawan-kawan. Pertama kami terkait dengan adanya trauma ya seperti di ibunya Vina. Nah tentu itu yang harus segera dilakukan. Kami koordinasi dengan LPSK misalkan untuk penyediaan psikologis, penyembuhan traumanya, dan juga perlindungan saksi dan korban. Dan juga dengan KL kementerian yang lainnya yang penyedia jasa trauma healing, penyembuhan trauma itu. Nah, itu yang pertama yang kami lakukan, gitu. Karena itu penting juga, gitu. Kemudian juga terkait dengan bantuan hukum, gitu. Akses kepada pengacara, baik untuk keluarga Vina maupun Saka dan yang lainnya, gitu. Baik, Mbak Dewi Intan. Itu yang pertama dilakukan oleh Komnas HAM. Baik, Mbak Dewi Intan, kalau melihat dari perkembangan kasus ini kan terkesan lambat ya, publik pun mendesak terus ya, agar semoga bisa terungkap lebih cepat. Apa langkah yang mungkin dilakukan dalam waktu dekat ya, dilakukan oleh tim kuasa hukum keluarga Vina agar kasus ini bisa cepat selesai begitu? Ya, tentu ini kan masih dalam penyidikan, pemeriksaan saksi-saksi. Besok pun ada agenda pemeriksaan saksi dari keluarga Vina. Jadi ya tentu kita mengikuti prosesnya, harus mengikuti prosesnya dan memberikan ruang kepada pihak kepolisian untuk segera memberikan titik terang pada kasus ini, Mbak. Itu. Oke, ada bukti baru nggak mungkin yang akan dibawa? Karena kan pemeriksaan keluarga Vina masih akan terus berlanjut. Ada bukti baru nggak, Mbak? Belum ada. Kami baru menerima itu aja, pemanggilan pemeriksaan saksi aja. Baik, Mbak Ade terkait dengan... Tapi ya tentu, Baik, ya, Mbak Ade tapi terkait... tentu kalau memang masyarakat mempunyai bukti-bukti seperti kemarin kan ada baru-baru ini juga CCTV. Nah itu kan tentu kalau menjadi bukti harus ada uji digital forensiknya, tidak bisa menebak-menebak gitu loh. Nah, itu aja sih. Kalau memang masyarakat punya bukti ya silahkan adukan ke pihak kepolisian untuk membuat kasus ini jadi terang benderang. Baik. Mbak Dewi, ini kan kuasa hukum keluarga Vina juga mengadukan soal 2 DPO yang hilang ke Komnas HAM. Ini sebenarnya tindakan apa sih yang diharapkan dari Komnas HAM terkait dengan aduan 2 DPO yang hilang ini? Ya tentunya kami kan berharap mungkin harus ada lembaga-lembaga lain yang menengahi agar beritanya tidak kemana-mana, tidak muncul spekulasi-spekulasi dari pihak lain yang menyudutkan ya. Bahkan sekarang banyak sekali berita-berita yang menyudutkan keluarga, jadi akhirnya psikis keluarga pun juga sedikit terganggu. Makanya kami meminta Komnas HAM untuk mendampingi, seperti itu Mas. Baik, Pak Uli, saya kembali ke Pak Uli. Ini dari 2 DPO yang dihapuskan ini, Komnas HAM juga fokus tidak untuk menggali informasi atau menyelidiki soal 2 DPO yang dihapus ini? Terkait penegakan hukum, tentu kami tetap menghormati upaya penyelidikan dan penyidikan yang sedang dilakukan oleh Polda Jawa Barat, itu khususnya di Treskrimum. Jadi untuk proses hukum yang adil, due process of law, itu juga kami yang dorong, dan juga terkait dengan pendekatan scientific crime investigation, jadi penyelidikan yang berbasis bukti ilmiah. Itu yang kami kemarin ketemu dengan di Treskrimum Polda Jawa Barat, itu yang kami dorong. Nah, terkait DPO itu tentu wilayahnya penyelidikan dan penyidikan. Baik. Nah itu. Pak Uli, tapi apakah sudah ada rencana untuk membentuk tim gitu Pak Uli untuk mencari 2 DPO ini? Apakah ada rencana nggak? Untuk pencarian 2 DPO itu kami tetap menghormati itu putusan pengadilan maupun
upaya yang sedang dilakukan oleh Polda Jawa Barat. Jadi Baik, kami kalau belum bisa putusan menilai, pengadilan kami sendiri sangat kan Pak minim Uli bukti-bukti dari yang dakwaan kami. itu kan sebetulnya dua DPO Andi dan Dhani ini kan yang paling proaktif dalam pembunuhan ini. Bahkan Peron atau Peggy Setiawan kita tahu di dakwaan itu adalah sebagai pelaku penusukan. Lalu tiba-tiba kalau di dakwaan sudah jelas begitu ya peran masing-masing dari DPO kemudian hilang begitu saja. Ini apakah tidak memunculkan kecurigaan dan apakah mungkin ini perlu juga diselidiki oleh Komnas HAM? Sekali lagi Komnas HAM sedang mendalami fakta-faktanya melalui permintaan beberapa keterangan saksi, pengumpulan alat bukti. Jadi kami mohon maaf belum bisa menilai gitu, terkait dengan hilangnya 2 DPO dan juga proses penyelidikan yang ada di Polda Jawa Barat. Kami Baik. tetap menghormati putusan pengadilan yang sudah punya kekuatan hukum tetap dalam kasus pembunuhan Eki dan Vina, dan juga mendorong Polda Jawa Barat untuk melakukan penyelidikan berbasis scientific crime investigation dan juga tadi adanya proses hukum yang adil. Itu mungkin yang bisa Baik. Komnas HAM sampaikan. Baik, terima kasih Pak Uli dan juga Mbak Dewi Vina sudah bergabung di Kabar Petang. Kita harapkan juga kasus ini bisa terang benderang dan cepat diselesaikan oleh pihak kepolisian. Terima kasih.